Selamat datang di kelas lab pengantar aplikasi komputer bersama saya, Farhan Rinaldi Gunawan. Pagi ini kita akan belajar tentang Microsoft Word, dan khususnya adalah mengenai bagaimana membuat objek dengan menggunakan shape yang memungkinkan kita untuk membuat tampilan dalam bentuk apapun. Karena di Microsoft Word, untuk semua versi, rata-rata memiliki semua yang dibutuhkan mengenai halaman yang membutuhkan adanya objek. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat sebuah struktur organisasi menggunakan shape sederhana dari text box dan juga line. Juga ada ornamen berupa word art, yaitu seni atau satu buah kajian mengenai objek teks yang memiliki tampilan-tampilan yang sudah disesuaikan. Oke, kita mulai. Nah, saya contohkan bahwa di sini ada satu buah latihan. Kita bisa membuat struktur organisasi dari Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan. Bagian ini menggunakan word art, dan kita diminta untuk membuat tampilan adanya pimpinan, adanya sub atau bawahan, yaitu berupa warek 1, warek 2, dan warek 3. Kita lihat bahwa di sana ada unsur garis, memungkinkan kita menambahkan objek berbentuk line. Di bawah warek 2 ada lagi bawahannya, yaitu kepala baum. Ini hanya sebuah contoh, nanti akan berkembang bagaimana struktur organisasi tersebut dibutuhkan. Nah, di sini kita lihat ke bawah lagi ada lagi. Ada kabag keuangan, dan juga ada kabag marketing. Nah, fungsi dasar atau tujuan dari latihan kali ini adalah Anda dapat mengelola objek-objek shape yang ada pada dokumen, sehingga bisa Anda buat atau manage objeknya dengan mudah. Contohnya adalah Anda bisa melakukan operasi duplikasi dari objek. Kita lihat, ini adalah objek kotak, semuanya objek kotak. Nah, dapat dengan mudah menggunakan Word dan pilihan menggunakan keyboard sehingga Anda bisa mengcopy paste objek-objek yang ada di sini. Oke, kita mulai buka Microsoft Word-nya. Saya buka Word dengan menjalankan perintah run. Secara standar, default bahwa aplikasi Word memiliki nama WinWord sebagai executable programnya. Jadi saya tinggal memasukkan WinWord saja, klik OK. Baik, saya mulai dengan blank dokumen. Nah, di sini saya biasakan bahwa untuk membuat sebuah dokumen, saya berikan beberapa kali enter untuk memudahkan ketika kita mau menambahkan objek yang lain. Saya mulai dari text box. Jadi saya memasukkan dengan cara menu insert, pilih shape. Pada versi Word yang lain biasanya juga memiliki menu yang sama, insert berbentuk shape. Nah, di sini kita akan belajar beberapa hal. Pertama, kita bisa mulai dengan menggunakan text box. Karena teksnya atau struktur organisasinya terdapat dalam sebuah text box. Atau sederhananya Anda bisa gunakan objek rectangle yang nantinya Anda bisa masukkan teks. Caranya, kalau saya gunakan text box, saya tinggal klik text box. Pointer berubah menjadi tanda plus berwarna hitam. Saya tinggal klik tahan mouse-nya dan arahkan selebar dan setinggi objek yang ingin kita buat. Contohnya, saya akan bagi dua untuk jabatan dan nama. Seperti ini. Saya masukkan teks yang diinginkan, rektor. Ini ada format, atau saya bisa ke depan ke halaman home. Di sini ada alignment, pilih center. Nah, yang menarik adalah kita tidak usah repot-repot lagi untuk membentuk. Nah, saya tinggal besarkan ukurannya dengan cara mengklik
increase sehingga ukuran sesuai. Kembali lagi tadi saya bilang bahwa tidak usah lagi membentuk repot-repot membuat baru dari shape yang ada di sini. Tinggal kita lakukan duplikasi saja. Duplikasi sederhananya adalah melakukan copy paste. Nah, Anda mungkin terbiasa dengan klik kanan, copy, atau di keyboard menggunakan Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini bisa kita lakukan dengan mudah dengan menggunakan kombinasi keyboard. Anda tekan objeknya, Anda pilih objeknya, lalu di keyboard Anda tekan tombol Ctrl atau tombol Ctrl, maka objek ini bisa kita langsung duplikasi. Tekan tombol Ctrl, baru klik dan geser ke tempat baru yang Anda inginkan, sehingga ada dua objek yang sama. Oke, saya ulangi. Objeknya sudah terpilih, saya tekan Ctrl, lalu klik lagi objeknya, dan simak di tempat yang lain. Kita lihat bahwa objeknya bisa ditempatkan dimanapun. Tapi kalau Anda ingin objek yang berada tepat di bawahnya, tekan juga tombol Shift. Dia tidak akan bergeser atau akan secara vertikal dan secara diagonal, secara horizontal, tegak lurus. Yang kita butuhkan adalah di bawahnya. Jadi tekan Ctrl, Shift, baru lepas. Dia akan persis sama. Tinggal Anda edit. Oke. Saya tidak tebalkan, ukurannya saya kecilkan. Sesederhana itu. Lalu, bagaimana dengan objek yang lainnya? Kita lihat bahwa saya memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6 objek sama persis dengan yang ada di atas. Tinggal duplikasi saja dengan cara yang sama. Contoh, saya akan duplikasi dari rektor dan nama menjadi warek 2 dan nama yang kosong di sini. Oke. Nah, untuk menggrupkan atau kita ingin bahwa dua objek ini menjadi satu objek yang sama, menjadi satu buah objek, saya tinggal pilih di menu Home paling kanan ada yang namanya Select. Nah, Select ini memungkinkan Anda untuk memilih objek dengan cara melakukan drag pada area yang kita pilih. Anda lepaskan, dua-duanya akan terpilih. Tinggal lakukan hal yang sama, tekan Ctrl dan Shift, geser ke bawah. Lakukan yang sama sekaligus, Ctrl Shift, geser ke kiri. Ctrl Shift, geser ke kanan. Lihat bahwa saya mengcopy dari objek yang ada di kiri. Dan nanti Anda secara perspektif ukuran batas dari yang objek ini dan objek ini kira-kira sudah cukup atau belum. Oke, saya tekan Escape di keyboard untuk menghilangkan pilihan ini. Seperti ini. Tinggal Anda edit. Ya. Oke, nah bagaimana dengan unsur garis yang ada di sini? Garis sederhana dengan menggunakan insert, pilih shape, dan pilih line. Tergantung kebutuhan, Anda menginginkan yang ada panahnya atau tidak. Kalau yang ada panahnya adalah line arrow namanya. Kita lihat bahwa di sini untuk rektor ke warek 2 dia tidak membutuhkan arrow sampai ke bawah, ke kepala baum. Nah, supaya mudah, saya melihat bahwa kepala baum tepat berada di bawah warek 2. Saya copy paste dulu, select objek, pilih yang warek 2, saya copy ke bawah. Ctrl Shift, jangan lupa. Ini. Nah, berikutnya saya mau menambahkan insert, shape, dan line. Kita lihat, secara langsung kita butuh 1,
3 garis yang sama ke bawah. Nah, kita bisa manipulasi dengan cara membuat garis yang sama satu saja. Sampai tekan shift untuk supaya garisnya tetap lurus. Warnanya kita berikan warna hitam. Nah, kita lihat, Pak, kok garisnya ada di depan? Nah, ini dia. Bahwa objek yang terbaru yang kita buat akan ada di paling depan. Objek yang sebelumnya ada di belakang. Nah, tinggal kita format supaya dia berada di belakang. Position ada wrap text. Nah, di sini tinggal kita klik kanan, send to back. Nah, lihat sekaligus garisnya sudah terbentuk. Saya tambahkan insert shape. Sekarang untuk garis yang berikutnya adalah garis dari kiri ke kanan. Sekaligus tekan shift supaya tetap lurus. Ganti warnanya. Oke. Insert shape yang ada panahnya sekarang. Tekan shift supaya lurus. Pas. Ganti warnanya. Nah, ini kita bisa kopikan ke kanan dengan cara yang sama seperti tadi membuat objek tes yang ada di sini. Klik dan tekan tahan Ctrl dan Shift, geser ke kanan. Lepas. Kalau ada zoom, di sini objeknya kurang lebih tidak pas. Tinggal Anda klik geser menggunakan pointer atau panah yang ada di keyboard. Ini kurang ke kanan, klik di keyboard. Oke. Nah, ini mungkin bisa mewakili apa yang mesti Anda lakukan pada perintah berikutnya, yaitu kabak keuangan dan kabak marketing. Yang saya lakukan, saya pilih dari menu home, select objek. Nah, ini yang saya akan duplikasi ke bawah. Nah, kurang pas. Oh, bisa dengan cara klik, dan klik dengan menekan tombol shift, sehingga objek berikutnya akan terpilih. Lalu tekan Ctrl dan Shift. Ulangi, tekan Ctrl dan Shift di keyboard, lalu tekan objeknya, geser ke bawah. Kita lakukan duplikasi yang sama. Tinggal pengaturan ini kurang rapi, Anda rapikan dengan menggunakan keyboard tengah yang ada di bawah. Lakukan lagi, supaya ini persis sama, tekan Shift, Anda drag. Oh, select objek, kita blok areanya. Nah, kita lihat sekarang yang dibutuhkan adalah hanya bagian kabak keuangan dan kabak marketing. Jadi yang ini tidak usah kita pilih. Untuk melakukan unselect, Anda tinggal tekan shift dan klik. Shift dan tetap dipilih, klik. Sehingga hanya objek ini saja yang akan kita copy ke bawah. Lakukan dengan cara yang sama. Ctrl dan shift, geser ke bawah. Kita lakukan duplikasi. Oke. Jadi, kita lihat lagi. Kabak keuangan, kabak marketing. Kurang lebih ini bisa mewakili membuat struktur organisasi pada bagian objek kotak dan juga garis yang ada di sini. Di atasnya ada tulisan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan menggunakan WordArt. Kita lihat insert ada di sini, WordArt. Berikutnya kita tambahkan WordArt dengan cara insert dan pilih WordArt yang ada di sini. Ada bagian grup teks. Saya klik dan pilih kurang lebih yang bisa mewakili tampilan WordArt yang tadi.
Anda lihat bahwa teks Institut Bisnis dan Informatika Kesatuannya menimpa bagian objek yang ada di belakangnya. Saya coba enter. Nah, kalau ini bisa dilakukan dengan cepat, silahkan lakukan. Ukurannya kita sesuaikan seperti ini. Nah, objek struktur organisasi yang ada di bawah terlihat dia kurang ke tengah. Kalau Anda geser satu persatu, maka dia akan tidak sesuai. Artinya bahwa Anda harus satu-satu geser ke kanan. Yang kita lakukan adalah kita seleksi semua objeknya seperti ini. Nah, lalu pada bagian grouping kita tinggal klik kanan atau ada format, ada pilihan grup di sini dan klik grup. Dia menjadi satu objek atau satu grup objek. Kita geser posisinya, sesuaikan. Wah, yang terlewat itu bagian teks garisnya. Saya ulangi, select objek, pilih select. Saya ulangi lagi. Ternyata di Office 2019 garis sel tidak langsung terpilih atau line tidak langsung terpilih dengan menggunakan select object. Jadi saya tinggal tekan shift dan klik objek garisnya. Lakukan untuk semua garis supaya dia terpilih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lakukan lagi format grup. Kita lihat ada yang tidak terbawa mungkin. Nah, ada objek yang belum terbawa. Saya ulangi lagi. Klik objek ini, klik dengan tombol shift objek ini, dan yang sudah sebelumnya di grup. Jadi sudah sekaligus kan. 1, 2, 3. Kita klik kanan atau pilih grup dan pilih grup. Kita geser, semuanya akan terpilih. Oke, kurang lebih ini sudah kita miliki struktur organisasi dengan menggunakan objek shape dan line. Jadi tujuannya adalah Anda bisa melakukan duplikasi objek dan melakukan format grouping pada objek yang ada di Microsoft Word. Kenapa ini penting? Karena objek ini kalau Anda gabungkan dengan paragraf seperti biasa atau tulisan paragraf biasa, dia memiliki format pengaturan yang berbeda. Anda harus teliti bagaimana objek tersebut ada pada paragraf, yang mana ada tersedia pada bagian position dan juga ada pada bagian wrap text. Ini menentukan bagaimana posisi objek Microsoft Word yang Anda buat. Sekian kelas hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Anda bisa lakukan latihan, tidak usah menjadi tugas, tapi Anda tahu bagaimana membuat objek struktur organisasi menggunakan Microsoft Word. Selamat pagi kelas.